Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Dan anak-anak siapkan diri untuk belajar. Silahkan boleh duduk yang rapi, kemudian siapkan alat tulis dan bukunya. Ya, duduk yang rapi, siapkan alat tulis dan bukunya. Kemudian perhatikan video belajar berikut ini ya nak. Oke. Kita kembali belajar TIK masih tentang Microsoft Windows Logo. Boleh dibuka bukunya tentang Microsoft Windows Logo. Ya, anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar untuk mendownloadnya. Kemudian kita sudah mengenal dan tahu bagaimana cara mengoperasikan program Microsoft Windows Logo ini. Kita sudah tahu pengertiannya apa, kemudian bagian-bagiannya. Bagian-bagian itu dalam lembar kerja. Kemudian dan kita sudah belajar juga beberapa perintah yang umum yang digunakan, perintah-perintah dasar. Ya, silakan dilihat bukunya halaman 2, dilihat bersama ya. Dan anak-anak, setelah itu kita juga sudah belajar perintah-perintah dasar, di mana kita sudah belajar tentang perintah CS atau clear screen, CT atau clear text. Coba dilihat bukunya halaman 3. Clear screen untuk membersihkan layar, kalau CT clear text untuk membersihkan untuk menghapus tulisan. Kemudian kita juga sudah belajar FD forward, kemudian BK back. FD memerintahkan kura-kura untuk maju dan BK memerintahkan kura-kura untuk mundur. Dan kemudian kita juga sudah belajar RT dan LT. RT itu right, LT itu left. Di mana RT itu memerintahkan kura-kura berputar atau belok kanan. Kalau LT sebaliknya, berputar juga tetapi belok ke kiri. Nah, anak-anak semuanya sudah praktik ya, sudah mencoba ya untuk perintah ini. Ya, yang belum segera dicoba ya nak, karena nanti ada pengambilan nilainya untuk Microsoft Logo. Dan kemudian anak-anak apabila perlu boleh dicatat untuk penjelasan Miss Nita lewat video ini. Oke, kita lanjut ya. Dan di video ini kita akan mempraktikkan bersama atau belajar bersama perintah selanjutnya, yaitu PU pen up, PD pen down. PU memerintahkan kura-kura mengangkat pena. Kalau PD pen down memerintahkan kura-kura meletakkan pena. Itu perbedaannya diingat ya. Dan kemudian PD fill mewarnai gambar. Dan yang berikutnya adalah HT atau hide turtle, ST show turtle. Ya, nanti kita akan coba untuk semua perintah dasarnya. Oke, jadi hampir semuanya ya nak, kita sudah pernah belajar. Kalau home itu perintah kura-kura kembali ke posisi awal. Ya, itu nanti kita bisa coba setelah kita sudah praktik semuanya. Kalau file exit, keluar dari program, sama aja klik tanda silangnya. Oke, ya kita akan mendesain karya Microsoft Windows Logo. Nanti setelah ini Miss Nita akan praktik, anak-anak perhatikan, kemudian sampai di mendesain karya. Ya, kita belajar bersama-sama. Kemudian Miss Nita minta anak-anak untuk memperhatikan dengan baik. Fokus ya nak untuk video kali ini. Oke, sekarang Miss Nita mau buka dulu untuk programnya. Ya, programnya Microsoft Logo. Nah, ini dia. Nah, ini ada apanya? Title bar, menu bar, lembar kerja, kemudian ini turtle atau kura-kura, ini layar teks hasil dari perintah yang kita ketik. Kemudian ini untuk mengetikkan perintah. Oke, Miss Nita mau buat dulu yang seperti kita buat minggu lalu. Ya, FD 100, RT 90, kemudian FD 100, RT
RT 90, dan yang terakhir FD 100. Kenapa Miss 90? Ya, karena sudut itu ada 360 derajat. Kenapa 90? 360 dibagi 4. Kenapa 4 Miss? Karena sudutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Seperti yang Miss Nita pernah bilang, kalau kamu RT-nya contohnya cuma 30, bisa turtle-nya atau kura-kuranya menjalankan perintah yang kamu ketik, tapi dia tidak lurus. Ya, nanti akan berguna ketika akan membuat segitiga. Nah, kan tentunya nggak 90. Oke? Nah, kita balikin lagi nggak apa-apa. LT 30. Nah, seperti ini ya, Nak ya. Nah, setelah itu kan kita hanya bikin satu bentuk nih. Ya, kemudian Miss Nita mau bikin lagi satu bangun yang ada di sebelahnya. Gimana caranya? Nah, tentunya turtle-nya ini kalau kita buat FD misalnya 100, pasti ada garisnya. Ya kan? Karena tadi FD aja di awal langsung ada garisnya nih. Ada garis lurus, belok, belok lagi, dan belok lagi. Nah, gimana caranya supaya dia turtle-nya pindah ke sini, kamu mau bikin lagi? Ya, contohnya Miss Nita mau bikin persegi panjang. Nah, itulah fungsinya dari PU. Kita ketik dulu PU, kita enter. Memang tidak ada perubahan apa-apa. Tapi nanti kita lihat hasilnya. FD 200 contohnya. Nah, dia maju tapi tidak ada garisnya karena kita PU, yaitu pen up, memerintah kura-kura mengangkat pena. Kalau terlalu maju, Miss, terlalu maju, mundurin aja 100 BK silahkan. Nah, kok Miss nggak ada garisnya lagi? Gimana cara nimbulinnya? Misalnya kamu udah buat FD 100, RT segala macem, taunya garisnya nggak ada. Iya, karena tadi kita pen up. Jangan lupa PD. Nah, kita FD 200 ya. Nah, jangan lupa kalau sudah PU dimajukan dulu, kemudian kalau sudah mau bikin bentuknya di PD lagi. Ya. Kemudian RT-nya karena masih buat persegi panjang kan 4 ya. Jadi tetap 90. Tapi RT-nya yang sisi samping kanan kirinya itu tentunya lebih kita balikin lagi, LT-nya 100. Nah, FD-nya 100. Nah, RT-nya 90, FD-nya 100, RT-nya tambah lagi 100 karena 200 ya. RT-nya tetap 90, kemudian FD 100. Seperti ini. Sudah jadi dua bentuk. Nah, ya, kanan kiri letaknya boleh mau bentuk 3, 4, asal kamu perhatikan jangan lupa PU kemudian PD lagi. Boleh bikin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dia cukup. Ya, Nak ya, sampai dia cukup. Kalau turtle-nya hilang, misalnya kamu terlalu ke kanan, turtle-nya hilang, BK aja. Ketik BK, dia akan mundur kembali. Misalnya kamu udah FD nih 500, wah dia turtle-nya hilang Miss. Ketik lagi aja BK 500 lagi, dia akan mundur lagi. Seperti itu. Oke anak-anak, kemudian kita coba HT ya, HT. Nah, ini hasil gambar yang sudah jadi. Ya, jadi misalnya kalau kita mau kumpul, kamu mau upload tugasnya, boleh di HT dulu kemudian di print screen. Jadi turtle-nya tidak ada. Nah, tapi biasanya kita mau HT itu kan hide turtle, menyembunyikan kura-kura. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kita lihat, oh ini garisnya udah nyatu belum sih? Kita hide turtle. Nah, oh iya ini udah bentuknya semua, nggak ada yang kurang. Nah, setelah itu kita ST lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi udah tahu ya fungsi PU dan PD, HT dan ST. Nah, nambah lagi 4. Ya, jadi kemarin CS, CT, FD, BK, RT, LT tambah PU dan PD, HT dan ST. Oke. Kemudian anak-anak,
Nah, kita CS dulu. CS, CT. Nah, supaya kosong. Nah, kemudian Miss Tita mau mengajarkan nih, bagaimana Miss tadi kan ada desain. Nah, ini anak-anak, ini ada file, bitmap, set, zoom, dan help. Sebenarnya bisa disimpan ya, Miss Tita sudah pernah bilang bisa disimpan, tapi untuk mencegah nanti nggak bisa dibuka di Miss Tita, mungkin formatnya berbeda atau mungkin harus di-download apalagi. Jadi lebih mudahnya kalau mau mengumpulkan tugas tentang Microsoft Logo, di print screen, kemudian di paste, di paste di Word, kemudian di tempel di Word, simpan, kemudian di upload ya. Kemudian ini ada bitmap nih. Nah, ini ada dua file, ada file yang untuk gambar, ada file yang sama perintah. Jadi ada file, ada bitmap, save-nya. Oke, nah nanti kemudian ada set. Nah, ini yang kita harus gunakan. Tadi kan ukuran garisnya itu kan sangat tipis. Ini ada pen size. Nah, tadi kita pakai yang paling nomor 1 dari kiri. Nah, coba kita pakai nomor 3 ya nak. Kita pakai nomor 3. Oke, kita lihat. Jangan lupa kalau mau mengetik harus kursornya ditaruh dulu di sini. FD 100. Nah, garisnya lebih tebal. RT 100, FD 100, RT 90, FD 100, RT 90, FD 100. Jadi seperti itu. Jangan lupa PU kemudian FD 100 atau BK 50. Nah, jangan lupa PD. Nih, PD FD 200 boleh, RT 90, FD 100. Ini masih tetap sama ya bentuknya ya. Oke, misalnya kita pakai yang umum supaya kamu mengerti dulu nih. FD 100. Ingat ya nak, kalau mau buat garis hati-hati, lihat FD-nya berapa, RT-nya berapa kalau yang mau sama. Jangan sampai yang kanan lebih panjang, yang kirinya lebih pendek. Oke, ini sudah jadi. Ini warnanya hitam. Ya. Kemudian RT 90. Misalnya mau majuin, mau bikin yang di sini. Jangan lupa PU FD 200, FD 20. Jangan lupa PD. Nah, kemudian kalau ini kan tadi sudah ya, set pen size-nya nih bisa sampai yang tebal. Kemudian ini kan warna hitam, bisa pen color-nya diganti, contohnya biru. Nah, kita coba ya, FD 50. Nah, dia jadi warna biru, FD 50, RT 90, FD 50, RT 90, FD 50. Nah, misalnya, Miss kok yang ini kan RT-nya nih gede-gede nih, 100, 200, kalau 50 FD-nya gede-gede. Kalau dia FD-nya cuma 50, RT-nya tetap 90. Tetap mau kamu majuin cuma 10, FD 10, RT-nya kalau mau bikin yang seginya, yang ada 4 sudut itu pasti 90 RT-nya. Oke, ini jadi kita sudah belajar ya, ganti warna garis. Ganti warna garis ada di set. Nah, pen size-nya itu bisa diukur. Dilihat berapa size-nya di sini. Kemudian warnanya apa di pen color. Ya, nak ya, di pen color. Nah, kemudian lanjut. Miss, terus ini ada flat color. Nih, ini untuk apa? Nah, ini kan untuk warnain garisnya. Kalau yang flat color untuk mewarnai dalamnya. Caranya gimana? Ini agak sulit, hati-hati. Kalau sudah jadi tinggal mewarnai, di PU dulu. LT 90. Nah, Miss Nita mau majukan dulu 50. Kesini ya nak. Setelah itu LT 90. Nah, FD 10 aja. Masukin sedikit. Nah, kalau mau mewarnai dalamnya ini pakai flat color itu, ingat turtle-nya harus ada di dalam. Nih, ini kan ada dia di dalam kan. Kalau seandainya misalnya
BK 10. Ini namanya belum di dalam, ini masih ada di garis. Jadi kamu harus majukan dulu ke dalam, tapi jangan ada garis ya. Nih, jangan lupa di PU dulu. Oke, nah ini kan udah di dalam. Setelah itu kita set dulu float colornya mau warna apa. Contohnya warna biru. Oke, setelah itu sudah dipilih, kita ketik PD fill. Jadi warna biru. Oke, setelah itu PU aja nak, nggak apa-apa. PU RT 90, FD nya 100. Kita mau warnai yang sebelahnya. Perhatikan ya, FD 100. Perhatikan jangan sampai ada garisnya. Misalnya, Miss aku maunya di tengah sini. Yang penting kura-kuranya masuk di dalam. Nih, kalau ini udah boleh. Nih nggak menyentuh garis. Dia ada di tengah-tengah. Walaupun bukan di tengah sini, tapi dia ada di dalam. Tidak menyentuh garis. Kemudian kita pilih. Contohnya float colornya warna merah. Oke, kemudian kita ketik PD fill. Nah, seperti ini. Mau warnain yang di sini juga sama. Bisa diarahkan dulu, turtle-nya dimasukkan. Terus harus diingat, kalau membuat bentuk jangan sampai garisnya putus. Ya, kalau misalnya kamu ada kurang aja, harusnya FD-nya itu 101, tapi kamu bikin hanya 100. Itu ada garis kecil aja yang muncul, itu gagal. Contohnya seperti ini. Kamu lupa nih. Nah, ada garisnya. PU dulu. Nah, PU dulu, FD 50. Nih, contohnya gini. PD ya. FD contohnya FD-nya 50. Atau kamu mau bikin contohnya FD-nya 52. 52 nih ya, 52. Berarti FD-nya ini harus 52. Nah, LT-nya 90, FD-nya 52. Setelah itu LT, karena dia belok kiri jadi pakainya LT. FD-nya contohnya kamu hanya meletakkan 51 karena lupa. Nah, ini kelihatan. Ini kelihatan namanya biasanya tuh bocor. Ya, LT 180. Nih, supaya dia belok lagi. Nah, kemudian PU dulu biar aman. Nah, maju dulu FD 10, kemudian LT 90, FD 10. Tunggu dulu sebentar. Kita balikan lagi. FD-nya 5, kemudian LT 90. Kurang. FD 5 lagi. LT-nya 90, kita mau masukkan turtle-nya di dalam. FD-nya 10. Ini udah posisinya di dalam. Coba kita float color. PD fill. Nah, seperti ini ya. Dia sudah jadi. Ini karena kecil jadi tidak apa-apa. Nah, tapi nih kita mau bikin yang PU dulu, kemudian FD-nya 50. Kita mau bikin FD 150. BK 150. PD FD 150, kemudian RT 90, FD-nya 150, RT 90, FD 150, RT 90, FD-nya hanya 145. Terus kita mau warnai dalamnya. Oke, RT lagi 90, kemudian PU kita angkat dulu. FD 50. Kemudian LT 90. FD 20 aja nggak apa-apa. Coba kita warnai. PD fill. Dia bocor karena ada garis yang putus.
Nih. Jadi malah semuanya jadi ada warnanya, kecuali kalau kamu mau mendesainnya latarnya warna ini, berarti kamu harus ada yang garisnya aja. Seperti itu. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Jadi, tadi kita sudah belajar tambahannya adalah PD, PU, HT, ST, kemudian PD fill. Oke. Kemudian kita ada di menu set. Menu setnya yang pen size, pen color, dan float color aja yang kita pelajari. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita TIK untuk materi berikutnya Microsoft Logo. Jangan lupa anak-anak diperhatikan baik-baik. Kalau seandainya misalnya belum ngerti, ditonton kembali videonya. Oke? Oh iya, begitu juga yang pakai handphone. Sama, perintahnya yang digunakan juga sama. Langkah-langkahnya itu anak-anak mesti perhatikan lagi. Kalau di handphone dia langsung ada perintahnya tanpa kita ketik. Dia langsung ada, langsung muncul, jadi kamu tinggal pilih saja. Kemudian setelah itu ada bagian empty-nya itu diklik, kemudian dia akan pindah, kemudian klik to run. Oke, kemudian pelan-pelan memberikan perintahnya. Oke, anak-anak, untuk yang pakai handphone lebih mudah karena sudah disediakan perintah-perintahnya. Jadi kamu bisa coba praktik sendiri. Jangan lupa untuk mengupload tugasnya, kamu hanya print screen atau kalau pakai handphone di screenshot. Oke anak-anak? Ya, kalau masih bingung boleh diulang kembali untuk menonton video ini sampai kamu mengerti. Dan kemudian sambil lihat bukunya. Karena masih ada waktu, anak-anak jangan lupa langsung praktik ya nak ya. Nanti kita akan ada penilaian, pengambilan nilai untuk Microsoft Logo. Oke, jadi anak-anak sudah mempelajari perintah-perintah dasar yang ada di halaman 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.